Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Kami akan membawakan materi mengenai perencanaan pembuatan pompa air otomatis menggunakan motor AC 1 pasang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Sardal Farisi, Jeffrey Siada, Andi Asraf, Muhammad Aswin, dan yang terakhir Dita Dewi Natasha. Ya, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Asraf dengan NIM 22460/2015. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu latar belakang. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dengan kebutuhan akan air. Negara kita itu negara Indonesia, memang sebagian besar terdiri dari air. Meskipun begitu, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sering mengalami kekeringan. Untuk itu, dalam penggunaan air tersebut harus itu dihemat. Nah, banyak penduduk yang menggunakan penampungan air sebagai persediaan air untuk digunakan jika musim kekeringan. Dalam penampungan air tersebut, tentunya menggunakan pompa yang akan mengalirkan air. Namun, kebanyakan sistem yang digunakan masih secara manual, sehingga penggunaannya harus menghidupkan dan mematikan saklar untuk mengontrol airnya. Itu sangat tidak efisien, karena apabila terjadi kelalaian untuk mematikan saklar pompa, ketika penampung air sudah penuh, air tidak terus mengalir dan terjadilah pemborosan air. Di era yang serba digital ini, pekerjaan manusia dipermudah dengan adanya sistem otomatisasi atau otomatis dalam semua hal. Nah, termasuk dalam pengisian air pada bak atau penampungan, sehingga penggunaan tidak harus bolak-balik kehidupan dan mematikan saklar pada pompa atau untuk mengisi air. Kemudian saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada permasalahan. Nah, di dalam permasalahan ini, yang pertama itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali kita lupa mengisi bak air ketika kosong atau mematikannya ketika bak air terisi penuh, karena kita menyalakan dan mematikan menggunakan saklar manual. Kemudian yang kedua, ada terjadinya pemborosan air ketika bak air sudah terisi penuh dan kita lupa untuk mematikan saklarnya, sehingga air dari tampungan dan terbuang. Kemudian di sini ada solusi. Nah, solusi sendiri di sini, di mana seiring berkembangnya teknologi kini digunakan sistem otomatis atau otomatisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka alat untuk mengontrol level kepenuhan air dalam tandon bak atau bak air dengan menggunakan teknologi kita dapat membuat sensor untuk mengisi tandon secara otomatis yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian. Nah, adapun komponen yang kami gunakan dalam simulasi rangkaian ini, yang pertama ada baterai, alternator, transistor, resistor, relay, motor, switch atau saklar sebagai sensor, ground, dan DC voltmeter. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Gambar di samping adalah skema pemasangan sensor pada bak air, yang dimana pada bagian atas kita berikan sensor dan bagian bawah juga kita berikan sensor. Nah, adapun prinsip kerja dari proyek ini yaitu pada saat bak air kosong, maka secara otomatis pompa akan menyala dan akan mengisi air. Ketika ketinggian air telah mencapai sensor bagian atas, maka pompa secara otomatis akan berhenti beroperasi atau mati. Kemudian saat air digunakan hingga ketinggian air melewati sensor bagian bawah, maka bak air maka motor akan mengisi hingga ketinggian sensor pada bagian atas dan seterusnya.
Baik, saya Dita Dewi Natasha dengan NIM 22046020031. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di mana saya akan menjelaskan rancangan anggaran biaya atau RAB. Nah, di mana dalam membuat proyek ini ada beberapa komponen yang harus kita gunakan, yaitu di mana komponen pertama yaitu ada motor AC 1 fasa, yang kedua ada relay, yang ketiga ada sensor air, yang keempat ada transistor, dan yang kelima ada transistor, dan keenam itu pipa PVC 3/4 inci, dan yang terakhir itu kabel penghubung. Baik, selanjutnya ada manfaat. Nah, di mana manfaat ini itu ada 4. Yang manfaat pertama itu pengguna bisa lebih mudah dalam menggunakan karena keran telah bekerja secara otomatis dengan menggunakan sensor infrared dengan range jarak maksimum deteksi 0 sampai 15 cm. Nah, manfaat yang kedua ada pengguna bisa lebih menghemat menggunakan air karena bekerja secara otomatis sehingga menutup kemungkinan pengguna lupa untuk mematikan airnya. Nah, yang ketiga ada pengguna bisa mengetahui volume dan debit yang dikeluarkan oleh keran pada waktu 2 menit, di mana setelah dirata-ratakan volume yang dikeluarkan oleh keran dalam waktu 2 menit berkisar pada 4 sampai 5 liter dengan debit berkisar 0,042 liter. Nah, manfaat terakhir atau keempat itu sensor level ketinggian air dapat digunakan untuk on atau off, mampu secara otomatis sehingga tidak terjadi polupan air yang mengakibatkan air terbuang secara percuma. Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Siada dengan NIM 2002046020022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Dengan adanya tandon air, kita sudah memiliki cadangan penyimpanan air dan dapat digunakan dalam beberapa waktu tertentu hingga pasokan air dapat keluar kembali secara normal. Jadi, kita tetap dapat menggunakan air dan melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya, kekurangan. Adapun beberapa kekurangan, yaitu mahalnya biaya pembuatannya. Yang kedua, harus tetap terisi karena jika tidak ada risiko tandon yang terangkat oleh daya angkat air tanah atau khusus untuk daerah yang muka airnya tanahnya tinggi. Yang ketiga, sulit dibersihkan jika sumber airnya banyak mengandung lumpur dan akhirnya menjadi endapan di bawah tandon. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aswin Alfian dengan NIM 200204602024. Langsung saja, ini adalah schedule dari kelompok kami. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Dengan adanya data dan hasil bahwa alat yang dibuat pompa otomatis dengan sensor air memiliki keunggulan, yaitu lebih praktis dan efisien dibandingkan penggunaan pompa dengan sistem lain dengan saklar manual dan saklar mekanik otomatis. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan saklar otomatis dengan sensor air telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Terima kasih.